kenal, sama dipanggilnya apa ya? Kakak tuh biasanya kan karena kakak udah ibu-ibu ya, sering dibilang Mm. Umi. Jadi dipanggilnya suka Kakak Umi. Jadi Hmm. dia enaknya manggil Teh Yuke boleh, Kakak Umi boleh ya. Oh iya, Soalnya anak-anak kakak yang pertama seumur Via deh. Sekarang kelas 10 ya, Via? iya baru mau masuk kelas 10. SMK mana, Via teh? P di Man 2, Serang. Oh, Mandua Serang. Mandua Serang ya. Oh, baru beres itu dong MPLS ya. Iya, Wih, udah anak SMA nih, keren. Tapi masih PJJ ya, masih belajar di rumah ya. iya masih. Mm-mm. Sip deh ya. Hari ini kan Via itu kelas matematika ya. Via senang matematika enggak? Lumayan. Oh, ya. Maksudnya enggak yang kayak nggak suka banget enggak. Mhm. Ya, oke. Jadi, sama Umi mah kita lebih ke diskusi ya. Jadi diskusi, kalau di sekolah kan karena di IPB itu kurikulumnya itu, memang sesuai dengan usia ya. Jadi Via juga boleh nanti di luar jadwal ketemu kita, boleh nanya-nanya ya kalau ada tugas, kalau ada apa, pelajaran di sekolah yang nggak ngerti WA aja Kakak ya. Jadi Oh iya. dan sebagainya ya. Nah, di sini kita mulai ya. Sebelumnya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah ini kakak izin share materinya ya. Nah ini kakak Umi ya, senangnya hobinya nulis, baca buku, sama suka organisasi. Via hobinya apa Via? Eh, Nonton, baca buku Nonton. kalau ada yang seru juga Pi, suka baca buku sih. Oh iya, suka baca buku Iya, apa? Novel, buku macam-macam. novel ya novel. Oh iya sama dong, kita bisa tukeran dong ya. Sama apa lagi? Nonton suka. Iya, Mhm. Kalau di sekolah yang baru ikut ekskul apa? belum ada lanjutannya, baru Oh. MPLS doang, Terus belum kalau mulai. itunya apa sih? Kan suka ada penjurusan tuh IPA, kelas IPA. IPA, iya. Nah, itunya peminatannya apa? Bahasa Inggris. Peminatannya. Mhm. Di luar IPA-nya ada IPE, apa geografi, ekonomi gitunya? Oh, belum. Belum ya. Hmm. Ah, Jadi masih kelas IPA aja ya. Kalau di Bandung udah ada peminatan, Vi. Jadi misalnya masuknya kelas IPA. Selain IPA apa? Ada yang geografi, ada yang ekonomi, ada yang bahasa Inggris gitu. oh, Heeh, ya belum. beda mungkin Iya. ya. Oke deh. Nah, pembahasan sekarang Kakak Umi mau sharing ilmu ya. Kita mengenai persamaan linier. Nah, tapi sebelumnya ini udah pernah belajar belum waktu SMP kalau Via lihat grafik-grafik kayak gini nih? Dulu udah pernah sih. Udah ya. Di dalam persamaan linier itu kan ada yang namanya angka, ada yang namanya variabel ya. Kita Hmm. kita reminder lagi ya. Misalnya kalau ada simbol 2x itu tuh artinya apa? Artinya variabel x-nya itu ada 2 gitu ya. Hmm. Artinya gitu. Kalau ada yang kayak gini misalnya negatif 4x itu artinya negatif 4-nya ada negatif x-nya ada 4 atau negatif x dikurang x kurang x kurang x gitu ya. Kurang lebihnya ada hubungannya sama aljabar. Terus misalnya ya kalau ada 2x tambah 3. Nah, ini tuh bedanya apa? Kalau ini disebut variabel ya x-nya, 3-nya ini disebut konstanta. Nah, ya kurang lebihnya gitu ya. Nanti kita sharing ke manfaatnya dulu nih. Baik, boleh sambil diskusi ya, Vi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, potong aja kakaknya ya. Potong ngomongannya. Nah, sekarang Oh iya. manfaatnya buat Hmm. apa sih belajar persamaan linier itu ya? Intinya gini, semakin kompleks nih, dia kan sekarang udah SMA nih ya, udah SMA, udah nanti kuliah atau di dunia kerja,
yang namanya data itu akan semakin banyak gitu ya. Contohnya kayak sekarang lagi virus corona nih di Indonesia kan semakin meningkat pesat gitu ya. Kebayangkan kalau datanya itu hanya bersifat angka-angka, itu pasti banyak sekali dan susah dibacanya. Sehingga yang namanya variabel ini fungsinya adalah untuk menganalisa data gitu ya, agar kita bisa apa namanya ya, bisa tahu apakah Indonesia tuh sehat atau enggak. Atau Via pernah jualan enggak? Pernah Pernah jualan apa? jualan beauty water. Oh iya, beauty water ya. Kan Iya. biasanya suka ada data ya, misalnya gini, hari, terus stoknya gitu ya, stok beauty waternya, suka gitu enggak? Misalnya lakunya berapa, terjualnya berapa gitu ya. Oh iya. Biasanya kan pebisnis gitu ya. Misalnya hari pertama stoknya itu kan ada 1.200 gitu ya, yang terjual 10 kayak gitu ya. Hari kedua stoknya berkurang kan, yang terjual 50 dan seterusnya sampai 100 hari. Nah, biasanya sampai hari ke-100 nih. Nah, Via tuh mau menganalisa, misalnya gini, aduh jualan aku tuh sehat nggak ya? Misalnya ya, jualan aku tuh layak nggak ya kalau dibuka cabang di Bandung misalnya, atau mau aku layak nggak ya nyari pegawai? Nah, itu biasanya dilihat dari data-data kayak gini gitu ya, data yang seperti ini biasanya tersaji dalam bentuk grafik. Misalnya penjualannya tuh kayak gini, Vi, cak, artinya Oh apa? iya. Dinamis ya. Awal-awal sedikit, lama-lama naik gitu. Berarti kalau kayak gitu bagus perusahaannya. Berarti harus bikin cabang atau ngerekrut karyawan karena akan keteteran gitu ya. Jadi Iya. persamaan linear ini sangat bermanfaat untuk segala bidang gitu ya. Ini pengenalan awalnya. Nah, beauty water, aduh Kakak Umi boleh pesen dong. Iya, Masih Bu. sekarang? Masih jualan? Eh, Kadang-kadang aja sih. Udah enggak sih semenjak kan udah waktu masih sekolah. Oh iya, keren. Nah, sekarang kita ke dasar dulu ya, bentuk persamaan linear satu variabel dulu. Intinya gini ya, kalau ada kata-kata persamaan ya, Via ingatnya konsep keseimbangan. Kayak timbangan gitu ya. Atau kayak keadilan itu kan harus seimbang. Nah, seimbang ini maksudnya apa? Kayak timbangan ini ya. Kayak timbangan ini, misalnya kayak gini, ini kan 2 tambah 3 ya, Wi. Itu hasilnya kan 5 ya. Iya. Kalau pengen seimbang, yang sebelah kiri 5, berarti yang sebelah kanan juga harus 5. 5. Kalau 6 jadinya nggak seimbang. Itulah yang disebut dengan persamaan. Nah, makanya pakai tanda sama dengan ya. Nah, untuk menjadi 5 itu tidak harus 2 tambah 3 ya. Bisa aja 1 tambah 4, terus misalnya 5 tambah 0, apapun lah ya, yang penting jumlahnya adalah 5. Simbol persamaan itu sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu lebih kecil, lebih besar tandanya. Dan kalau divisualisasikan ini nggak seimbang, si timbangannya ada yang berat sebelah karena pertidaksamaan ya. Iya. Nah, sekarang ini kan analogi sederhana ya, 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 4. Bagaimana kalau bentuknya seperti yang di bawah, Vi? Nah, yang di bawah ini ini disebutnya ruas kiri ya, ruas kiri. Ini tanda sama dengan, ini ruas kanan. Jadi kita bacanya dari apa yang ada di hadapan kita ya. Nah, kalau di ruas kirinya ternyata dalam bentuk variabel 2 tambah X sama dengan 5 ya. Berarti kan ini nggak tentu nih si X-nya berapa, belum jelas gitu ya. Tapi kita punya informasi di sebelah kanan nilainya 5. Nah, menurut Via, X-nya berapa? 3. 3, gitu ya. Kenapa 3? Karena 2 tambah 3, 5, gitu kan. Iya.
Ya. Nah, ini kalau pakai konsep keseimbangan ya. Kalau misalnya ternyata di sebelah kirinya nih, misalnya ini pagar ininya ya, timbangannya. Ini ternyata 3X sama dengan 21. Berarti X-nya berapa, Vi? 3x 7. 7. Oke, sip. Artinya apa? Ini ya, dua persamaan yang berbeda. Kalau yang awal, 2 tambah X sama dengan 5, itu di dalam matematika artinya si X ini harus dibiarkan sendiri gitu ya, biar bisa jadi. Nah, biar sendiri, 2 ini kan harus dihilangkan nih. Dihilangkan, ini cara panjangnya ya, cara konsepnya nih. Dihilangkannya menggunakan apa? Menggunakan lawan. Lawan dari 2 apa? 2 itu kan positif, min 2. Jadi min 2 tambah 2 tambah X. Itu cara panjangnya kayak gitu ya. Sementara kalau di sini, kalau di sebelah kirinya dikurangi 2, berarti di sini juga harus dikurang 2. Sehingga min 2 tambah 2 hasilnya 0 kan? Habis. Terus bersisa X doang, gitu ya. Sama dengan 5 kurangi 2 berapa? 3. 3. Ini cara panjangnya. Ya, kalau cara cepatnya tadi kan Via udah langsung 3. Dari mana? Ya, ngelihat keseimbangan 2 tambah 3 gitu. Tapi cara matematisnya ini seperti ini. Asal Via tahu aja dulu ya, bahwa untuk kenapa bisa sama dengan 3, 5-nya dikurangi lawannya dari 2 gitu ya. Oh iya. Nah, ini yang kalau 2-nya tambah X. Sekarang kalau kita lihat yang ungu ini yang atas, itu kan konsepnya 3X ya. 3X sama dengan 21. Kalau tadi, kalau ini kan X-nya dikali 3. Sama, biar tahu X-nya berapa, berarti si X ini harus sendiri, gitu ya konsepnya. Biar X-nya sendiri, kalau tadi kan ditambah lawannya, karena penjumlahan, simbolnya tambah nih. Kalau ini simbolnya kali, biar X-nya sendiri, berarti 3-nya harus digimanain? Dipindahin ke sebelahnya. Oke, cara cepatnya dipindahin ya. Cara matematikanya gimana sih sebetulnya? Nah, ini Kakak Umi jelasin dulu ya. Biar si 3-nya jadi 1, berarti 3-nya ini harus dikali dengan kebalikan. Kebalikan dari 3. 3 itu kan sebenarnya 3/1 ya. Iya. Kebalikannya berapa? 1/3. Nah, betul. 1/3. Gitu ya konsepnya ya. Ini tuh kali ya, kalau ini X variabel ya. Yang sebelah kiri itu dikali 1/3, berarti si kanan juga harus dikali 1/3. Nah, ini kan habis ya. 1/3 kali 3, hasilnya 1. Iya, 1X. Nah, 21 kali 1/3? 7. 7. Jadi X-nya 7. Gitu. Ya, kalau cara cepatnya, tadi pindah ruas, betul kata Via. Ini cara matematikanya ya. Jadi kalau ada 3X kemudian 21, X-nya sama dengan 21 dibagi 3 gitu kan cara cepatnya ya. Itu tuh sebetulnya dikali kebalikan dari 3. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain, Vi? Belum. Udah pintar deh. Ya. Nah, sekarang kita diskusinya gini. Berarti ya di dalam operasi hitung itu ada yang namanya lawan, ada yang namanya kebalikan. Ya. Kalau lawan itu kuncinya adalah arah. Jadi positif dan negatif. Jadi lawan dari negatif 2, positif 2. Lawan dari 4, negatif 4. Itu lawan ya. Kalau kebalikan, itu adalah hubungannya kali dan bagi. Ya, jadi kalau kebalikan dari 1/3 adalah 3/1. Kalau kebalikan dari 9? 1/9. 1/9. Gitu ya. Makanya kalau pindah ruas kan kalau itu ditambah,
jadi dikurang. Kalau dikali jadi dibagi. Ya, kata kuncinya itu yang basicnya yang biasanya kita suka lupa atau ceroboh atau gimana lah gitu ya. Basicnya ada di sini dulu. Oke, ini masih diskusi ya selanjutnya. Nah, ini kayak sekarang nih variabelnya udah lebih kompleks nih. Nah, tadi sama ya, keseimbangan tadi lebih sederhana. Di sebelah kirinya itu ada X-nya, sebelah kanannya udah angka. Nah, sekarang mas sebelah kiri dan sebelah kanan ada variabelnya. Gitu ya. Yang sebelah kirinya 2X, yang sebelah kirinya berapa ini? 2X kurang 3, sebelah kanannya X kurang 2. Ini sama Umi udah dijabarkan biar kita diskusi aja ya di sini ya. Nah, kata kuncinya tadi ya, harus seimbang. Berarti ini ruas kiri nih, ini geng kiri. Geng kiri dan geng kanan dibatasi sama-sama dengan gitu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Di ruas kiri tadi ini ya, 2X kurang 3 sama dengan X min 2. Nih. Ini cara matematisnya ya. Panjang ya, pusing nggak, Pi? Kok bisa sih? Coba lihat ya, kok bisa sih ininya, lihat kedua ruasnya dikurang dengan X. Oh iya. Biar apa? Biar habis. Ya, biar X-nya jadi 1 kan? Iya. Ini kan 2 ya, 2X nih. Biar X-nya jadi 1, berarti kurangi 1X, gitu ya. Iya. Nah, kalau ruas kiri dikurangi 1X, berarti ruas kanan juga dikurangi 1X. Gitu ya, makanya dikelompokkan. 2X kurangi X sama dengan X. X ini tuh artinya di depannya 1 ya. Gitu. Kalau yang ini kan habis ya. X kurangi X habis 0. Menyisakan min 2. Sampai di sini, paham? Nah, sekarang berarti kan sisanya ini ya. X kurang 3 sama dengan negatif 2. Berarti yang harus hilang ruas kiri apa? Min 3. Min 3. Kalau biar hilang min 3-nya, berarti harus ditambah lawannya. 3. Lawan dari min 3 adalah positif 3. Gitu. Ruas kirinya min 3 ditambah 3, ruas kanannya juga harus ditambah 3. Jadi hasilnya ini habis ya. Tinggal X. Sama dengan 1. Gitu ya. Jadi jawabannya 1. Benar nggak sih? Masukin aja ke sini. X-nya 1 benar nggak? 2 kali 1 berapa, Vi? 2. 2 kurangi 3 berapa? Min 1. Min 1. Berarti ruas kiri min 1 ya. Sekarang di sini. X-nya 1. 1 kurangi 2? Min 1. Oke, berarti benar. Gitu cara Sekarang Pi sama kakak dikasih tantangan ya. Coba Via kerjakan. Tantangannya di sini deh. Bentar. Tantangannya di whiteboard. Via boleh ngerjainnya di buku aja ya. Di buku catatan atau di kertas. 3X ditambah 4 sama dengan X kurang 8. Berapakah X-nya? Coba. Coba dulu ya. Kalau udah nanti Umi Umi jawab di sini berdasarkan jawaban Via ya. Min 6. Min 6. Oke, sekarang coba Umi uraikan ya caranya kayak gimana. Sok sama Via dijelasin. Mana dulu yang harus tersingkir, Vi? Yang X. Yang Sebelah X kanan? Iya. Oke, jadi gimana?
dikurangi X ini. 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8 kurang X ya? Ini Iya. kan. Berarti di sini dikurangi X juga nggak? Iya. Oke. Berarti ini habis ya, X ini habis ya. Kalau ini sama ini jadi berapa, Vi? Jadi 2X. Tuh, 2X tambah 4 sama dengan min 8. Udah itu gimana? Yang 4-nya dihilangin ya. Oke. Berarti 4-nya dipindah luas ya, atau ditambah lawannya ya. Lawan dari 4 berapa? Min 4. Berarti ini anggap udah hilang ya. Min 8, min 4. 4. Berarti 2X sama dengan? Min 12. Oke. X-nya sama dengan? Min 6. Sip. Betul. Ah, udah. Hebat. Kami, ya. Udah oke ya. Sip. Sekarang kita lanjutkan lagi. Dikit lagi aja. Nah, sekarang ya, ini syarat-syaratnya dulu. Ada yang disebut dengan kalimat terbuka, ya. Apa? Jadi Via nanti udah kuliah pengen kemana? Hah? Kuliah? Pengen kuliah di mana? Pengennya sih di UI Jurusan? kedokteran. Hebat. Kalau Amin. Umi dulu ya seneng banget matematika, jadi pas kuliah tuh pengen di matematika. Umi masuknya tuh di UPI ya, pendidikan tapi nggak ketemu sama penjumlahan loh. Ketemunya justru sama bahasa. Jadi di matematika itu ada yang namanya kalimat terbuka, tertutup. Aneh ini teh mana angkanya. Ternyata memang ya banyaknya kayak gini logika-logika gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ini ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa? Kalimat yang belum dapat ditentukan benar atau salah karena nilainya belum diketahui. Contoh ya. Nah, kalimat terbuka itu contohnya kayak gini. Jadi masih apa namanya? Belum tentu benar gitu. Ini kalimatnya masih terbuka kan? Karena ada variabel X. Ini kalimat terbuka. Kalau kalimat tertutup mah yang udah pasti. Kayak tadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 3. Atau 2 tambah 2 sama dengan 7. Ini kalimat tertutup. Tapi yang atas benar, yang bawah salah. Gitu. Ya. Jadi kalimat tertutup yang salah yang bawah. Kalau yang atas kalimat tertutup yang benar. Jadi udah nggak ada lagi variabelnya. Ya. Berarti Itu nggak ada, iya. gimana? Nggak ada huruf-hurufnya ya kalau kalimat Nggak ada huruf-huruf. tertutup. Iya. Yang nggak ada variabel atau huruf itu tertutup. Kayak belajar matematika di kelas 1 SD itu nggak ada huruf-hurufnya. Iya. Nggak ada huruf-hurufnya SD itu. Jadi nggak ada yang namanya aljabar X, Y gitu nggak ada. Oke, sekarang persamaan linear satu variabel, itu variabelnya cuma satu. Ya. Misalnya kayak gini, Novi membeli 10 buah roti dari sebuah warung. Sesampainya di rumah, adiknya meminta beberapa roti, sehingga tinggal tersisa 4 buah. Ini kan bahasa sehari-hari ya. Nah, bahasa sehari-hari ini kalau via mendapatkan soal cerita atau apa, itu harus dipersingkat biar kita paham gitu ya. Berarti Oh iya. ini kan panjang banget, berarti gimana cara memahaminya? Jadi kita pakai simbol. Misal, X adalah jumlah roti yang diminta adik Novi, gitu kan ya. Maka dinyatakan dengan kalimat terbukanya kayak gini, 10 kurangi X sama dengan 4. Ini aljabarnya. Jadi 10 itu adalah roti di warung, adiknya Novi minta X-nya itu ya, sisanya jadi 4. Nah, ini tuh disebut kalimat terbuka, persamaan satu variabel. Gitu ya. Nanti kita bicaranya dua variabel nih. Nah, contoh sekarang yang dua variabel nih yang lebih ini. Ini mah contoh ya. Kok jadi ke sini? Substitusi. Oh, belum ke arah sana ya. Ini mah contoh yang satu variabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Vi? Di persamaan linear satu variabel. Belum. Udah ngerti ya?
Oke, sekarang bentar ya. Nanti setelah dari sini kita coba mengerjakan tantangannya ya secara mandiri lewat WA sama Umi dikasih apanya soalnya nanti Via kirim hasilnya lewat WA ya Oh ya. untuk sistem persamaan linear satu variabel dulu aja. Oh iya, satu lagi. Nah, selanjutnya ini terakhir nih. Terakhir ini mengenai sumbu persamaan garis. Manfaat dari variabel grafik ya. Kalau dalam matematika itu kan ada grafik, ada sumbu X, ya, ada sumbu Y. Gitu kan ya. Ini titiknya berapa? 0 ya. Ini 1, 2 gitu kan ya. 3, aduh ini nggak sama. Harus pakai penggaris ada. 1, ini sketsa aja dulu ya. 3, 4, 5. Nah, di dalam persamaan linear itu ada yang namanya persamaan garis. Jadi misalnya ada kalimat kayak gini. Ini yang 2 variabel dulu ya. Y sama dengan X. Ini artinya apa sih gitu ya? Ini 2 kalimat terbuka yang memiliki 2 variabel, di mana X dan Y-nya tuh bebas, bisa berapa aja. Nah, di dalam koordinat kartesius tuh berlaku kayak gini ya, X, Y gitu ya. Nah, X dulu baru Y ya. Misalnya kalau kita ingin X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 1. Pasti Y-nya juga 1 kan. Kalau X-nya 2? Y-nya 2. Oke, berarti si koordinatnya 1,1, 2,2. Kalau X-nya 3? 3 juga. Y-nya. Juga. Dan seterusnya ya. Nah, bagaimana sih bentuk garisnya? Ini bentuk garisnya dipasangkan dari koordinat yang ini. 1,1 berarti di sini kan? Oh iya. 2 berarti di sini. 3,3 berarti di sini. Nah, ini garisnya. Set gitu melalui titik 0. Ini ada nama garisnya adalah garis Y sama dengan X. Gitu. Oh. Sekarang ya, kalau mau garisnya Y sama dengan 2X. Nih, ditambahin. Y sama dengan 2X. Gimana sih bentuknya? Sama ya, tadi pemisalannya kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 2 kali 1. Y-nya 2. Kalau X-nya 2? 4. 4. Kalau 4 di sini ya. Kalau X-nya 3? 6. 6. 2 kali 3, 6. Berarti grafiknya gimana? 1,2. Berarti di sini ya. 1,2. Satunya itu yang X, 2-nya yang Y. 2,4. Di sini. Terus 3, berapa? 3,6. Nah, berarti si garisnya kayak gini. Ya. Dua garis ini beda ya. Beda di mananya coba? Miringnya ya. Miringnya ya. Iya, kalau mana yang lebih miring yang Y sama dengan X atau yang Y sama dengan 2X? Yang Y sama dengan 2X. Kemiringan ini disebutnya gradien. Oh, Ya. iya. Gradien itu kemiringan. Jadi semakin miring biasanya tergantung interpretasinya apa. Kalau ini ya misalnya garis pasien korban corona bagus yang Y sama dengan X atau Y2X? Y sama dengan X. Iya, soalnya ngeri kalau Y sama dengan 2X ya, wah tajam banget ini kenaikannya. Tajam banget. Tapi kalau misalnya ini adalah grafik banyaknya cabang yang beauty water yang dia jual penyebarannya setiap bulan, bagus yang mana?
Ya, sama dengan 2X. Iya, bagus banget. Jadi itu bebas nilai yang namanya grafik itu. Interpretasinya mau ke hal yang negatif, kayak tadi penyakit dan sebagainya, atau ke hal yang positif. Ya. Hmm. Oke, Vi. Hari ini kita cukup sampai di sini diskusinya. Setelah itu Ya. kita teruskan lewat WA ya. Umi nanti akan kirim soalnya di dalam PDF. Ya, ada printer nggak di rumah? Ada, tapi tintanya nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa disalin aja lah soalnya mah ya di buku ya. Jadi dijawab di buku, Oh. nanti difotoin hasilnya. Jadi Oh, dikerjakan ya. secara mandiri soal tantangannya. Jadi kalau di Indiedu mengerjakan soalnya itu mandiri. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa nanya aja Japri, Kak ini maksudnya gimana gitu ya. Dan nanti sama Kakak Baik. Umi dibimbing ya konsep-konsepnya. Udah bagus kok konsep-konsep materinya keren ya. Kalau ada soal di sekolah yang kurang dimengerti juga boleh ya, WA Oh, Umi iya. di luar jadwal les ya. Oke deh, Via makasih ya. Umi langsung Ya, nanti kirim soalnya. Dadah, ya. makasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam.